Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ENE, Sinau Bareng Pinter Bareng. Kita saat ini berada di sebuah desa, tepatnya di desa Welahan Jepara. Di Welahan ini terdapat kampung Cina yang saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh para penghuninya. Para penghuninya sudah pindah ke kota-kota besar, sehingga banyak rumah yang terbengkalai. Daerah ini mempunyai peran historis penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada masa Mataram, wilayah ini diperkirakan dilalui oleh Sungai Tedunan dan terdapat sebuah bandar atau pelabuhan. Hal ini terdeteksi bahwa di sekitar kampung Welahan ini terdapat sebuah daerah yang dikenal dengan daerah bandaran. Pada saat terjadi geger pecinan pada tahun 1740-1743, wilayah ini pernah menjadi markas koalisi antara Pangeran Sambernyowo dengan orang-orang Tionghoa melawan VOC. Salah satu pusat pertempuran tersebut terdapat di sekitar lokasi di mana saya berdiri, yaitu di sekitar Kelenteng Welahan yang kita kenal dengan Kelenteng Hian Tiang Sing Ti. Di sekitar kelenteng ini pada tanggal 24 Agustus 1742 terjadi apa yang disebut dengan Palagan Welahan. Pertempuran dahsyat antara pasukan VOC di bawah pimpinan Kapten Gerrit Mom melawan pasukan gabungan Mataram bersama dengan Laskar Tionghoa yang dipimpin oleh Raden Mas Said atau disebut dengan Pangeran Sambernyowo yang sekaligus dia adalah pendiri Mangkunegaran yang pertama bersama dengan Singse alias Tan Sin Ko melawan VOC. Kalau kita berbicara tentang kelenteng Welahan ini, kelenteng ini bagi orang-orang Tionghoa yang ada di Jawa Tengah maupun yang ada di Indonesia disebut dengan kelenteng Hian Tiang Sing Ti. Kelenteng ini diperkirakan sudah berdiri sebelum abad ke-18, yaitu sebelum tahun 1700. Kelenteng Welahan ini merupakan pusat kegiatan religi dan juga pusat kegiatan budaya bagi pemeluk agama Konghucu. Biasanya kelenteng terbentuk setengah lingkaran yang mirip rumah adat Minangkabau. Kemudian di atasnya ada hiasan 2 ekor naga dan bangunannya selalu memakai warna merah. Di depan pintu utama biasanya terdapat arca berbentuk kilin dan pada daun pintunya dihiasi lukisan 2 orang jenderal. Di dalam ruang kelenteng terdapat berbagai macam benda dan pusaka, dari kayu ornamen, kemudian ada bunga, ada burung hong, ada kilin, dan aneka lukisan dari cerita-cerita klasik. Pada masa kolonial, baik itu VOC, kemudian Raffles, kemudian pada masa Daendels dan masa Hindia Belanda, kelenteng disebut sebagai Chinese Temple atau Chinese Temple. Di kelenteng ini, orang-orang Tionghoa yang beragama Konghucu ya, melakukan ritual. Kemudian ritual ini sebagai upaya pemujaan kepada para dewa. Dan dewa ini juga disertai dengan ketika mereka bersembahyang atau memuja dewa, biasanya disertai dengan membakar hiu dan dupa, kemudian memberikan persembahan sajian dan kemudian berdoa. Bagi masyarakat Jawa, kadang-kadang kelenteng sering disebut dengan kelonteng karena dahulu kegiatan keagamaan di kelenteng selalu diiringi dengan cara memukul tambur dan membunyikan
lonceng atau genta yang berbunyi teng-teng. Dan di dalam perjalanannya kemudian pengucapannya menjadi kelenteng. Kelenteng Welahan ini disebut dengan nama Hian Tiang Singti. Menurut legenda dari orang-orang Tionghoa, Hian Tiang Siangti adalah putra dari Kaisar Kuwaiti. Orang-orang Tionghoa mempercayai bahwa dia lahir dari ketiak kiri sang ibu dan kemudian diberi nama Hian Bu. Dia kemudian bertapa di gunung tertinggi di Cina, ya, yang kemudian bertapa di gunung tertinggi di Cina yang bernama Boi Tuang San selama 42 tahun. Oleh Giok Hong Siangti, dewa seluruh langit dari alam semesta, dia itu diangkat menjadi dewa yang menguasai langit dan alam semesta. Dan dia menguasai langit utara, terutama langit utara. Ketika di bumi sedang dikuasai oleh Kaisar Tiuong yang berkomplot dengan iblis, dia kemudian diutus oleh dewa untuk menumpas. Berkat kesaktian Hian Bu atau yang kita sebut dengan Hian Tiang Siangti, maka senjata pamungkas musuh berupa kura-kura besar dan seekor naga besar ini dapat ditaklukkan. Dan atas dasar itulah maka Hian Bu atau yang disebut dengan Hian Tiang Siangti ini diangkat menjadi Hian Tiang Siangti yang berkuasa di langit utara. Berdasarkan cerita orang-orang Tionghoa, mereka itu sangat percaya bahwa di kelenteng Welahan ini terdapat peninggalan Hian Tiang Siangti yang dianggap sebagai sebuah pusaka. Pusaka yang berasal dari Tiongkok ini merupakan pusaka yang pertama kali dibawa ke Indonesia atau yang dipandang sebagai pusaka tertua yang dari Tiongkok yang ada di Indonesia. Dan pusaka ini konon disimpan di sini, di kelenteng Welahan ini. Dan menurut ajaran agama Konghucu, di kelenteng Welahan ini berdiam Hian Tiang Siangti yang dipandang mempunyai kesaktian dalam menolong orang yang sakit dan dapat dipandang, dipercaya dapat memberikan pertolongan yang lainnya. Cerita terkait pusaka yang terdapat di kelenteng Hian Tiang Siangti ini dimulai sekitar tahun 1800-an. Pada saat itu terdapat rombongan orang-orang Tionghoa dari Cina yang datang ke Jawa dengan menumpang sebuah kapal. Beberapa penumpang tersebut diantaranya adalah Tan Xiang Bu dan Wei Xiu. Pada saat itu Wei Xiu menderita sakit dan tidak bisa berobat karena tidak mempunyai uang. Mengetahui kondisi yang demikian itu, maka Tan Xiang Bu memberikan bantuan sekaligus memberikan pertolongan dengan cara merawat dan membelikan obat untuk Wei Xiu karena kondisinya pada saat itu cukup parah. Berkat bantuan dari Tan Xiang Bu inilah Wei Xiu sembuh, dan untuk membalas kebaikan dari Tan Xiang Bu, Wei Xiu memberikan tanda mata berupa satu peti yang terdiri dari Tua Pekong Hian Tiang Siangti, yaitu terdiri dari satu ular dan satu kura-kura. Di atas kepala ular dan kura-kura itu terdapat yang disebut dengan patkwa. Peti itu berasal dari Hian Tiang Siangti di Butong, Tiongkok, yang merupakan kelenteng terkenal dengan nama Kim Tiao Giok Lan Kam atau tiang dari emas dan loteng dari batu giok. Dalam perjalanan di kapal tersebut, Wei Xiu mendarat di Singapura dan dia juga sempat memberikan uang kepada Wei Xiu ya, sebesar 10 gulden. Tan Xiang Bu kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa dan kemudian dia tinggal di Welahan. Peti pemberian dari Wei Xiu ini dibiarkan beberapa bulan, kemudian
ketika dibiarkan itulah ular dan kura-kura yang sering muncul di hadapan dia. Dan kemudian selain itu juga dia bermimpi. Ular itu minta dirawat dan dijaga dengan baik. Tan Siang Bu kemudian merawat Tapik Kong atau peti di rumah Kui An Bio yang letaknya tidak terlalu jauh dari kelenteng ini. Peti ini hanya dibawa ke kelenteng pada bulan Sakwe, ya, pada bulan-bulan tertentu. Dan pada tahun 1933, Tua Pekong Hian Tiang Sing Te, Hian Tiang Saing Ting dipindah ke sebuah rumah yang letaknya dekat dengan kelenteng. Ketika Tan Siang Bu meninggal dunia, kemudian Hian Tiang Si ini dirawat oleh Tan Siang Ji. Dia adalah saudara muda dari Tan Siang Bu. Ketika Tan Siang Ji meninggal dunia, Han Tiang Siang Te ini dirawat dan dipelihara oleh istri dari Tan Siang Ji. Setelah itu, peti tersebut kemudian dirawat oleh seorang Tionghoa yang bernama Tan Kim Kun yang merupakan anak dari Tan Siang Bu. Dalam perkembangannya, Tua Pekong Hian Tian Ti ini kemudian dirawat oleh Kop Tuen atau Tan Kui Tuan. Setelah Tan Kop Tuan meninggal dunia, muncul perselisihan sehingga Hian Tiang Siang Ti sempat akan dilelang, kemudian menjadi milik Tan Jong Tam, Tan Po Jin, Tan Po Hin, dan Tionghoa Kwik Kwan. Kemudian kita tahu bahwa pada tahun 1900 terdapat beberapa cerita terkait dengan kelenteng Welahan ini. Di antaranya adalah banyak sekali orang-orang Tionghoa yang berasal dari Semarang pergi ke Welahan dengan menggunakan jalan kaki. Meskipun dia mempunyai biaya untuk naik kendaraan. Tujuan jalan kaki ke kelenteng ini agar Tua Pekong Hian Tiang Siang Ti ini tahu bahwa ia sungguh-sungguh datang ke tempat tersebut untuk bersembayang supaya permintaannya dapat dikabulkan. Hal ini membuat kelenteng Welahan menjadi sangat terkenal. Tujuan orang-orang Tionghoa datang ke kelenteng Welahan ini agar segala kesulitan, segala kesusahan, kemudian dapat terselesaikan. Dan mereka meyakini bahwa orang-orang Tionghoa itu ketika datang ke kelenteng Welahan itu, keinginan-keinginannya dapat direalisasikan. Itu menurut kepercayaan orang-orang Tionghoa. Pada tahun 1905 juga orang-orang Tionghoa Semarang yang bernama Tan Jong Tam yang akan melakukan ritual sembahyang di kelenteng Welahan ini, dia sebelum datang ke kelenteng Welahan ini melakukan ritual berupa tidak makan makanan yang berasal dari unsur hewani atau makanan-makanan yang mempunyai jiwa. Dan dalam beberapa hari setelah itu dia ritualnya adalah mandi dengan bersih. Kemudian dia dari Semarang jalan kaki ke Welahan untuk bersembayang. Tujuan dia adalah ke kelenteng Welahan untuk bersembayang sekaligus mengambil sedikit abu dari sembayangan tersebut. Abu ini kemudian dirawat dan ditaruh di kelenteng yang didirikan oleh orang Tionghoa ini di Kampung Gabahan Semarang. Sehingga disebut sebagai kelenteng Gabahan. Tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Tan Jong Tan yang mengambil abu dari kelenteng Welahan ini sangat dihargai oleh orang-orang Tionghoa yang ada di Semarang. Kehadiran abu dari Welahan ini bahkan disambut dengan sangat meriah dengan suara petasan. Kedatangan abu yang berasal dari Welahan ini juga diiringi dengan pertunjukan wayang potehi. Dan setiap bulan Sagwe, orang-orang Tionghoa pada tahun 1900-an berkunjung ke Welahan. Mereka berasal dari mana? Mereka berasal dari kebanyakan dari luar kota. Orang-orang Tionghoa yang datang ke kelenteng Welahan ini banyak memberikan sumbangan kepada kelenteng. Karena tujuan dan cita-cita hidupnya itu sudah tercapai.
Orang-orang Tionghoa yang datang ke kelenteng Welahan memberikan sumbangan dalam bentuk uang, kemudian ada yang dalam bentuk barang, bahkan pada saat itu ada juga yang membawa binatang, terutama adalah binatang kambing. Mereka juga secara khusus memberikan sumbangan ke kelenteng Welahan. Sumbangan yang khusus ke kelenteng Welahan ini digunakan untuk merawat kelenteng dan digunakan untuk kegunaan-kegunaan yang lain. Kemudian kelebihan dari sumbangan tersebut digunakan untuk kegiatan amal, yaitu membantu masyarakat di sekitar kelenteng Welahan. Dan kita tahu bahwa sebelum kemerdekaan, peringatan hari ulang tahun Hian Tiang Siang Ti yang jatuh pada bulan Imlek Sakwe paling sedikit dilakukan selama 3 minggu. Namun setelah reformasi ini, perayaan hari ulang tahun Hian Tiang Siang Ti ini hanya berlangsung beberapa hari saja. Saya kira itu, dan nanti kita akan melihat bagaimana suasana dari kelenteng Welahan tersebut. Kita bertemu dengan seorang pengurus dari kelenteng Hian Siang Ti, yaitu Bapak Suwoto, Pak Yokong Pak Suwarno. Pak Suwarno, ya, yang akan menjelaskan tentang situasi dan arsitektur dari kelenteng Welahan, termasuk mungkin sekarang ini bagaimana kondisi kelenteng Welahan ketika mendapat banyak kunjungan dari para penganut agama Konghucu yang berasal tidak hanya dari sekitar Welahan tapi dari Semarang dan mungkin dari seluruh Indonesia. Ya, silakan Pak Woto. Terima kasih, selamat siang pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Perkenankan kami dari pengurus kelenteng Welahan bahwa kami di sini akan menjelaskan tentang sepintas tentang kelenteng Welahan, yaitu mengenai struktur dan arsitek bangunan di kelenteng Welahan. Bahwa kelenteng Hian Tiang Siang Ti Welahan itu adalah arsiteknya adalah masih asli dari arsitek Tiongkok. Sebagai bukti, gapura ini adalah arsiteknya bermotif Tiongkok semua. Ada liong, ada relief-reliefnya juga. Yang liongnya mana, Pak? Liongnya di atas, Pak. Terus naga itu, dua naga. naga. Terus kemudian ada 2 kilin, yaitu kanan dan kiri ini adalah juga asli arsitek dari Tiongkok juga. Kemudian tentang pembakaran kertas atau namanya holo, itu juga ciri khas dari Tiongkok juga, namanya holo. Seperti contoh ada buah liu gitu. Kemudian ornamen atau arsiteknya adalah tulisan-tulisan dari Tiongkok dengan syair-syair yang kuno yang tidak setiap orang belum tentu bisa baca. Ini tulisan-tulisan juga. Ini tulisannya adalah isinya adalah syair-syair tentang kebaikan. Jadi kalau orang yang bukan ahli sastra Cina itu jarang yang bisa membaca. Ornamennya juga masih asli. Tulisan Hian Tiang Ti juga asli ini, Hian Tiang Ti ini. Dan bingkainya juga ada simbol arsitek dari Cina juga. Ini baru 2 tahun, baru 2 tahun. Jadi setiap 1 tahun sekali, setiap tahun baru Imlek kita ganti, Pak, ganti yang baru gitu. Ini adalah naga, Pak. Ini juga dari unsur ciri khas arsitek Cinanya masih kental, Pak. Jadi naga itu ini adalah ada 3 unsur binatang. Ada burung elang, ada ini cakarnya burung elang, terus tanduknya adalah tanduk rusa, terus sisiknya adalah sisik ular. Ini sisiknya ular. Tempat abu kepada Dikong atau pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebelum sembahyang tempat menghadap kepada Kongco Hian Tiang Ti, dewa yang di altar di dalam, kita sembahyang dulu ke Dikong atau Tuhan Yang Maha Esa dulu, baru ke Hian Tiang Ti. Holo ini adalah
didatangkan dari RRC langsung. Jadi bukan buatan lokal atau juana atau itu, tapi dari RRC langsung. Sehingga ini termasuk barang antik dan ini berat sekali nih. Hampir 100 kilo ini beratnya. Jadi keantikannya di Hulu ini adalah besinya itu, tembaganya itu asli gitu. Jadi ratusan tahun pun tidak mungkin kropos, tidak mungkin usang. Terus yang ini, relief-relief ini juga menggambarkan dari arsitek Cina juga ini. Ini bukan motif Mojopahit tapi dari Cina ini. Motif relief-reliefnya itu bunga kembang-kembangannya ini. Motifnya ada burung hong, jadi motif ciri khas dari ukiran dari Tiongkok sana. Kalau ukiran dari Mojopahit biasanya bunga-bunganya lain. Ini motifnya motif Tiongkok nih. Burung hong, ada hulu. Terus yang ini adalah jenderal penjaga kaisar, yaitu satu ini adalah Jenderal Utikyong, yang sebelah sana adalah Jenderal Shin-sokpo. Ini ada sejarahnya sendiri nih, bahwa ini adalah Utikyong itu adalah seorang jenderal perang pada kaisaran Tiongkok dulu. Dia orangnya itu bodoh, tidak bisa membaca, tidak bisa nulis, tapi setia pada raja dan dia punya fisik yang luar biasa. Sehingga sampai tua dia dipercaya oleh kaisar untuk sebagai jenderal perang. Kemudian yang sini adalah Jenderal Shin-sokpo. Nah, ini dia luar biasa kepandaiannya, jenius, dari ahli pedang, ahli siasat perang. Dan Shin-sokpo sama Utikyong adalah tua Shin-sokpo. Jadi Shin-sokpo dia pensiun terus diteruskan oleh Jenderal Utikyong. Ini tentang sejarah penjaga atau ajudan dari kaisar. Terus mengenai ornamen-ornamen ini, itu adalah ciri khas dari Tiongkok semua. Tulisan-tulisan, relief-relief ini. Jadi demikian penjelasan sepintas tentang gambaran dari relief-relief di Kelenteng Melahan sini. Ini di sini itu di Kelenteng Melahan ini ada 3 pemujaan, yaitu tempat 3 pemujaan. Yaitu yang tengah itu adalah altar dewa utama, yaitu Hyang dan Sangte. Ini yang altar utama itu ya, dewa Hyang dan Sangte. Hyang dan Sangte. Ini yang altar utama. Ini dewa altar utama ya. Ya, Hyang dan Sangte. Terus yang Altar itu gunanya untuk apa ini? altar itu tempat untuk naruh pusaka-pusaka dari Dewa Hyang dan Sangte. Itu ada patung Hyang dan Sangte, ada pedang, ada bendera, terus ada Ditaruh di mana? di dalam Ya, di sebelah ada bendera sampai itu. Nah itu setiap tahun, yaitu tanggal 1 Sangwe, itu adalah pusaka-pusaka diarak ke Kelenteng Hoktek Cingcin, yaitu nanti pada tahun 2023 ini jatuhnya nanti tanggal 20 April 2023. Nanti ada rencana Kongco Hyang Sangte dikirap beserta pusaka-pusakanya dan tamu dari luar kota yang ikut kirap juga. Ini yang Hyang Sangte. Kalau yang sebelah sini adalah Konghucu. Ini Nabi Konghucu. Dia seorang guru tentang yang mengajarkan tentang kebajikan atau jadi bakti anak kepada guru, kepada orang tua, kepada semua yang dia dianggap berjasa pada dia. Itu Konghucu itu. Intinya mengajarkan tentang bakti, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang pernah memberi jasa pada kita. Terus yang ini, kalau ini adalah Kwan Tikun atau Kwan Kong. Dia adalah seorang jenderal perang yang terkenal dengan
kehebatannya dia setia pada kaisar, pada raja, sampai dia dalam peperangan terbunuh oleh musuhnya. Sebagai tanda bakti atau menghormati beliau, sehingga sampai sekarang dibuat pemujaan atau sebagai penghormatan kepada Kwan Kong. Sampai sekarang dibuatlah namanya kelenteng-kelenteng di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan di sini juga diberi tempat, walaupun tuan rumahnya Hian Sangte, untuk menghormati jasa Kwan Kong. Di sini dibuatkan altar khusus untuk Kwan Kong. Dia adalah seorang jenderal perang yang luar biasa, atau setia pada kaisar maupun pada negara sampai dia meninggal di dalam peperangan. Dalam-dalamnya isinya apa saja itu? Itu dalamnya isinya adalah Yang paling atas itu adalah gambar Wan Tikun yang atas, terus yang itu adalah patung-patung atau kimjin dari Wan Tikun dan pengawal-pengawalnya, yaitu pengawalnya ada 2. Itu demikian kalau sepintas tentang Kwan Kong. Kalau yang ini Pak, Ini adalah tulisan-tulisan tentang itu, kata-kata mutiara gitu. Kata-kata mutiara. Itu tentang Kwan Kong itu, namanya Kwan Kong itu. Jadi tidak setiap orang bisa membaca tulisan-tulisan ini, Pak. Orang-orang tertentu saja yang bisa, terutama orang-orang yang ahli sastra Cina itu, Pak. Atau orang-orang tua yang kuno. Di Desa Welan itu yang masih bisa membaca ini sekitar 3 orang saja. Masih 3 orang paling-paling yang bisa baca Mandarin ini di Desa Welan itu pun umurnya sudah 80 tahun ke atas. Kalau yang generasi muda sekarang tidak ada yang bisa. Ini adalah relief tentang kura-kura dan naga. Itu adalah menggambarkan kehidupan, bahwa kura-kura itu melambangkan umur panjang, naga itu melambangkan kekuasaan. Jadi orang hidup itu satu yang dicari adalah kekuasaan, yaitu jabatan. Yang kedua adalah umur panjang. Itu menggambarkan, ini cuma simbolis dari kehidupan di manusia pada umumnya ini. Ini tak jelaskan. Ini bagi yang percaya, terutama orang Tionghoa ya. Ya, betul. Ini saya jelaskan bahwa di sini juga kelenteng Hian Sangte juga mengeluarkan namanya Jiamsi nasib. Jiamsi nasib atau ramalan nasib seseorang untuk waktu 1 tahun. Dan biasanya orang do minta Jiamsi nasib itu setelah tahun baru Imlek. Itu biasanya orang-orang do minta Jiamsi nasib untuk pekerjaan, atau di dalam pendidikan, atau di dalam jodoh. Itu biasanya minta Jiamsi tentang nasib. Nah, Jiamsi nasib ini jumlahnya ada 49, dan syair-syairnya tiap hurufnya itu sendiri-sendiri. Sebagai contoh, misalnya kita dapat Jiamsi nomor 2 gitu. Itu adalah Jiamsinya, dapatnya adalah harimau keluar dari gerombolan, pohon lebat pasti bikin terkejut semua. Yang semua orang telah melihat jerih dan khawatir. Meski belum kejadian akan menerkam orang. Namun juga berbahayanya harimau, hal itu mana toh dapat dimengerti. Itu Jiamsi nomor 2. Jiamsi nomor
nasib. Itu jamsi ini adalah termasuk jamsi yang bagus gitu. Obat juga. Terus ini yang jamsi nasib, jadi tiap orang yang percaya bisa minta jamsi nasib di kelenteng Welahan. Dan biasanya kalau jamsi nasib itu adalah untuk gambaran kehidupan kita selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya dapat jamsi jelek, kita sebagai pedoman bahwa kita untuk hidup hati-hati. Kalau kita dapat jamsi bagus ya kita juga jangan lantas dapat jamsi baik terus kita hidupnya tidak terarah, itu jangan. Jadi ini adalah cuma sebagai motivasi atau cuma untuk kesemangatan kita dalam bekerja selama 1 tahun jamsi ini. Ini di kelenteng Welahan juga ada untuk sesuai dengan dewanya, dewa obat. Jadi Hyang dan Sangti itu adalah obat. Di sini ada resep obat namanya ada 3 macam, yaitu resep obat lama, resep obat baru, dan resep obat gongguan lo. Sebagai contoh nih, kalau kita sakit, misalnya ya sakit kepala atau apa, kita minta petunjuk dari konco, nanti dapat jamsi nomor resep obat nomor berapa gitu. Sebagai contoh nanti kita dapat resep obat nomor 16. Nanti ini kita belikan di toko obat di Semarang, nanti dapat ramuan terus kita minum biasanya. Tinggal kita dapat berapa dap atau bungkus, ada yang dapat 3 bungkus atau 8 bungkus, tidak mesti tiap orang itu sama. Terus yang ini juga sama, resep obat baru juga resepnya juga sama. Jadi nanti setelah kita dapat petunjuk dari Kongco Hyang Sangti tentang penyakitnya apa, kita dapat resep obat juga. Nanti juga prosesnya juga sama, kita belikan di toko obat Cina di Semarang atau di Jogja atau di Jakarta, terserah kita belinya di mana gitu. Demikian tentang resep obat dari kelenteng Welahan. Dan biasanya resep-resep obat dari kelenteng Hyang dan Sangti atau punya Kongco Hyang Sangti itu adalah biasanya daun-daunan atau ramu-ramuan dari yang ada di negeri Cina. Ya ada yang di sini ada misalnya jahe, kunir, ada yang campuran itu juga. Tapi banyakan pohon-pohonnya itu dari negeri Cina sana. Terima kasih atas penjelasan mengenai resep obat dan jamsi dari kelenteng Welahan. Kita sudah sinau bareng bersama beberapa tokoh yang merupakan pengurus yayasan terkait dengan kelenteng Welahan atau kelenteng Tian Hyang Sangti yang berada di Desa Welahan. Dan tadi sudah digambarkan secara historis bagaimana kelenteng di Welahan ini merupakan kelenteng yang di dalamnya terdapat pusaka dari negeri Tiongkok yang dipercaya oleh orang-orang Tionghoa mempunyai beberapa kegunaan, dan pusaka ini dipandang merupakan pusaka yang tertua di Indonesia. Dan kita juga tahu bahwa kelenteng ini merupakan kelenteng yang sudah ada sejak sebelum abad ke-18, karena pada tahun 1741 ketika terjadi Palagan Welahan, di sekitar kelenteng inilah yang menjadi markas bagi kelompok-kelompok pejuang koalisi antara para bangsawan pribumi dengan orang-orang Tionghoa ketika melakukan perlawanan terhadap VOC. Dan tadi bersama dengan Pak Woto dan bersama dengan Pak Warno sudah mendapat gambaran yang jelas tentang bagaimana arsitektur yang ada di kelenteng ini dan makna-makna filosofi apa yang terdapat dan digambarkan oleh kelenteng Welahan ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita bisa bertemu lain waktu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.